Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Sepekan Mitra Pos edisi hari ini, Minggu 7 November 2021. Kami akan menyajikan berita seputar Karisidenan Pati dan Semarang dalam sepekan ini. Bersama saya Milai Chandra, inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Berita pertama pemirsa, pemberlakuan PPKM di Jawa Bali kembali diterapkan melalui instruksi Mendagri. Kabupaten Rembang menjadi satu-satunya wilayah eks-Karisidenan Pati yang turun ke level 2 PPKM. Pemberlakuan PPKM di Jawa Bali kembali ditetapkan melalui instruksi Mendagri. Kabupaten Rembang menjadi satu-satunya wilayah eks-Karisidenan Pati yang turun ke level 2 PPKM. Berlakunya instruksi Mendagri terbaru tentang aturan PPKM untuk wilayah Jawa Bali membuka peluang bagi beberapa daerah untuk melaksanakan aktivitas normal kembali. Kabupaten Rembang ditetapkan sebagai satu-satunya wilayah eks-Karisidenan Pati yang berada di level 2 PPKM. Arif mengatakan turunnya level PPKM di Kabupaten Rembang diiringi oleh capaian vaksinasi yang sudah lebih dari 50%. Sementara itu pembatasan kegiatan masyarakat untuk level 2 masih terbatas 50% dari aktivitas biasa, sehingga belum sepenuhnya kembali normal. Arif mengatakan untuk saat ini usaha seperti warung dan minimarket bisa dibuka hingga pukul 21 WIB. Selain itu kuota untuk pengunjung tempat wisata juga ditingkatkan. Meskipun vaksinasi telah tercapai dengan baik sehingga level PPKM turun, masih tersisa 5 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Rembang. Hal tersebut tentu tetap menjadi kewaspadaan pemerintah Kabupaten Rembang. Pemerintah pun berharap dengan adanya kasus tersebut masyarakat tidak lengah untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak. 2 bulan terakhir, Satpol PP Kabupaten Pati menggencarkan penangkapan manusia silver yang ada di beberapa titik di Bumi Minatani. 2 bulan terakhir, Satpol PP Kabupaten Pati menggencarkan penangkapan manusia silver yang ada pada beberapa titik di Bumi Minatani. Sebanyak 12 manusia silver ditangkap selama periode 2 bulan terakhir. Kasatpol PP Kabupaten Pati Sugiono menilai mereka menunggu ketertiban dan keamanan jalan raya, sehingga pihaknya melakukan penangkapan ini yang bertujuan untuk menjaga ketertiban jalan dan para pengguna jalan. Penangkapan manusia silver dilakukan di beberapa titik seperti traffic light hingga persimpangan jalan. Sugiono mengungkapkan rata-rata manusia silver ini bukan berasal dari Pati, melainkan dari beberapa daerah seperti daerah Tuban, Kudus, Wonogiri, Lamongan, dan Jepara. Di samping itu, Sugiono juga mengatakan rata-rata manusia silver berusia masih muda. Ia mengatakan rata-rata manusia silver masih kisaran di bawah umur 20-an. Terkait pembinaan, Satpol PP saat ini baru melakukan pembinaan secara fisik, sedangkan nanti jika tertangkap lagi pihaknya akan mengirim ke Bina Panti Sosial. Kejaksaan Negeri Pati masih mendalami kasus dugaan penyelewengan pembangunan Pasar Karaban. Tim penyidik Kejari Pati belum menemukan bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka. Kejaksaan Negeri atau Kejari Pati masih mendalami kasus dugaan penyelewengan pembangunan Pasar Karaban. Tim penyidik Kejari Pati belum menemukan bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka. Hal ini dilakukan setelah pada bulan September lalu warga desa Karaban Kecamatan Gabus melaporkan dugaan penyelewengan perbaikan pasar yang belum kunjung usai. Beberapa pihak sudah diminta keterangan namun Kejari belum menemukan bukti yang cukup. Rencananya Kejari Pati kembali memanggil beberapa pihak terkait pembangunan proyek tersebut, mulai dari kepala desa hingga kepala pasar yang terletak di Jalan Pati Kayen ini. Dalam penyelidikan itu, pihaknya menargetkan 2 pekan rampung. Tahapannya adalah mengumpulkan data dengan menghadirkan beberapa saksi. Adapun proses yang tengah berjalan saat ini sudah memanggil Kades Desa berinisial K untuk dimintai keterangan. Pihaknya akan mendalami dan mengembangkan kasus ini selama sepekan ini. Dugaan kasus tersebut belum terlihat, katanya belum ada benang merahnya. Banyak beredar isu, Kades tersebut bermain anggaran pasar. Dengan tegas pihaknya belum bisa menentukan hal ini. Kedepannya pihaknya akan memanggil tim ahli untuk menyelidiki dugaan tersebut. Berdasarkan laporan, realisasi anggaran pasar tak sesuai dengan rencana anggaran biaya. Sementara itu, ketika diminta konfirmasi lebih lanjut, kepala desa setempat tidak membalas dan cenderung bungkam. Sebanyak 70% tempat wisata di Kabupaten Rembang kembali dibuka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang menjamin para pengelola telah mendapatkan rekomendasi sesuai dengan protokol kesehatan.
Sebanyak 70% tempat wisata di Kabupaten Rembang telah dibuka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang menjamin para pengelola telah mendapatkan rekomendasi sesuai dengan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir berdampak pada penutupan hampir seluruh destinasi wisata di Indonesia. Wisata di Kabupaten Rembang juga ikut ditutup karena hal ini. Sampai saat ini, meskipun pandemi kian berangsur membaik, akan tetapi belum sepenuhnya tempat wisata yang dibuka oleh pemerintah Kabupaten Rembang. Sementara itu, untuk wisata alam hampir semua sudah dibuka, seperti Pantai Putih Wates, Pantai Karangjahe, Pantai Caruban, Pantai Balongan, dan lain-lain. Purwono juga mengatakan, tempat wisata yang dibuka telah mendapatkan surat rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Rembang. Surat rekomendasi tersebut merupakan izin pembukaan tempat wisata yang telah menerapkan protokol kesehatan. Sampai saat ini, Kabupaten Rembang telah berada di level 2 PPKM, sehingga kuota untuk pengunjung tempat wisata telah ditingkatkan hingga 50% dari sebelumnya yang hanya 25%. Kasih Pemberangkatan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Abdul Hamid mengungkapkan manual teknis pemberangkatan jamaah umroh ke Arab Saudi rampung minggu depan. Kasih Pemberangkatan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Abdul Hamid mengungkapkan, manual teknis pemberangkatan jamaah umroh ke Arab Saudi rampung minggu depan. Bila kondisi membaik, para jamaah tanah air bisa berangkat ke Tanah Suci pada pertengahan bulan November mendatang. Ia menerangkan saat ini masih dilakukan penyesuaian kebijakan antara Kemenak dan Kemenkes terkait pemberangkatan para jamaah. Kebijakan tersebut diantaranya mengenai vaksin booster atau vaksin ketiga yang akan digunakan untuk memvaksin para jemaah, apakah menggunakan jenis Moderna, Pfizer, atau AstraZeneca. Kedua, mengenai lamanya waktu karantina jemaah di UPT Asrama Haji Embarkasi di Jakarta sebelum dan sesudah menjalankan umroh. Info terakhir yang disampaikan Hamid untuk mempermudah checking para jemaah nantinya, pemberangkatan akan dilakukan melalui satu pintu yakni dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Di Kabupaten Pati, Hamid menyebut belum ada jemaah yang berkeinginan pergi umroh dalam waktu dekat, mengingat rumitnya persyaratan yang diterapkan. Kendati demikian, animo masyarakat untuk berumroh tahun depan sudah mulai ada. Dibuktikan dengan Biro Travel yang melaporkan sudah mulai dapat pesanan. Negara tujuan tenaga kerja Indonesia saat ini tidak hanya di negara Asia. Tren negara tujuan TKI asal Kabupaten Pati berkembang hingga negara benua Eropa, tepatnya di negara Polandia. Negara tujuan pekerja migran Indonesia atau PMI atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI saat ini tidak hanya di negara Asia. Tren negara tujuan TKI asal Kabupaten Pati berkembang hingga negara benua Eropa, tepatnya di negara Polandia. Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Sri Mulyanto mengungkapkan minat TKI bertujuan Polandia ini terbilang baru di Pati. Pasalnya berdasarkan data sebelumnya, minat bekerja ke luar negeri biasanya hanya bertujuan ke Asia, semacam Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Malaysia, hingga Hong Kong. Berdasarkan data yang dimilikinya, tercatat ada 40 TKI asal Pati yang berangkat ke Polandia pada tahun 2021 ini. Meskipun masih kalah dengan negara Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, namun angka ini menunjukkan tren kenaikan. Saat disinggung terkait alasan keberangkatan para TKI asal Pati ke Polandia ini, Mulyanto meyakini ada peran serta media sosial yang menjadi dorongan. Di samping itu tidak dipungkiri juga cerita dari sesama pekerja menjadi faktor lain. Padahal bagi Mulyanto, Polandia tidak cukup aman untuk para pekerja asal Indonesia. Pasalnya pemerintah Indonesia sendiri belum melakukan kerjasama atau MOU dengan pemerintah sana. Apalagi dalam sistem negara Polandia, pembagian kerjasama langsung ke distrik bukan ke pemerintah pusat Polandia. Dua alasan inilah yang dirasa oleh Mulyanto masih cukup rawan. Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari Sepekan Mitra Pos. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekarisidenan Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Kini saatnya saya Mila Chandra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.